Permasalahan dan isu strategis pembangunan menjadi fokus utama dijalankannya pemerintahan. Pada prinsipnya, pembangunan adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini tentunya perlu dicermati, ditangani secara efektif. Seringkali tantangannya adalah di internal birokrasi terlalu sibuk, terlalu padat, terlalu gemuk untuk menangani dirinya sendiri. Ada beberapa pilihan di dalam menyelesaikan permasalahan. Apakah permasalahan ini diselesaikan bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing di daerah, ataukah permasalahan ini diselesaikan terlebih dahulu, baru kita mendiskusikan bagaimana upaya meningkatkan daya saing daerah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah idealnya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Internalisasi, eksternalisasi menjadi faktor yang sangat penting untuk dipelajari lebih lanjut, ditindaklanjuti dengan cepat, agar masyarakat merasakan bahwa ada pemerintah yang melayani mereka. Contoh sederhana, ketika kita mendiskusikan tentang kemiskinan, sejauh mana pemerintah hadir dan mampu menyelesaikan. Berapa banyak program dan kegiatan yang langsung fokus pada mereka, ataukah kegiatan-kegiatan tersebut malah menyibukkan pemerintah dengan urusannya sendiri. Kita mengenal perkembangan digitalisasi pemerintahan, kita mengenal disrupsi teknologi, kita mengenal juga kemampuan masyarakat, mengenal literasi masyarakat yang semakin meningkat. Tantangannya adalah bagaimana kita memadukan ini semua. Adakah ruang komunikasi, dialog interaktif yang menjadi tampungan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Kita juga mengetahui ada beberapa program yang ditawarkan, yang dijalankan, seperti JSP misalnya, tetapi kita juga perlu melakukan assessment lebih mendalam lagi. Apakah program ini mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat secara lebih cepat, menjadi ruang dialog yang terbuka, keluhan-keluhan, kemudian tindakan-tindakan cepat yang dibutuhkan bisa ditangani. Kompleksitas itu menjadi sebuah tantangan. Lalu bagaimana menangani kompleksitas? Kita jauh lebih responsif jika ada permasalahan yang disuarakan oleh banyak pihak. Tetapi jika permasalahan itu tidak ada yang menyuarakan, apakah pemerintah cukup responsif? Apakah pemerintah akan mengeluarkan sumber dayanya semaksimal mungkin agar permasalahan ini selesai? Ratusan bahkan ribuan miliar anggaran pemerintah diturunkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi dari tahun ke tahun seakan-akan tidak akan hilang, tidak pernah hilang. Di dalam dokumen perencanaan, dalam dokumen-dokumen pembangunan selalu disebut berulang-ulang kali. Kapan berakhirnya permasalahan ini? Tantangan-tantangan ini perlu diselesaikan dengan cepat agar kita bisa menuju daya saing yang sesungguhnya. Memahami situasi juga penting, melakukan koreksi diri di dalam pemerintah juga penting. Ada alat bantunya. Complaining handling system harus dijalankan. Bagaimana merespon komplain-komplain yang terjadi di masyarakat. Sensitivitas juga menjadi sangat penting. Inti dari agile government adalah pemerintah mampu memahami, merespon dengan cepat permasalahan ini, menyelesaikan dengan sangat efektif tanpa menimbulkan residu-residu atau permasalahan berikutnya. Jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang dijalankan menjadi sangat selfish. Menurut pemerintah sudah oke, menurut kita yang mengelola sudah oke, tapi ternyata tidak memiliki pengaruh apapun pada masyarakat. Tantangannya, kebersamaan menjadi sangat penting. Ada platform-platform yang bisa menampung ini. Memudahkan platform-platform digital, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar mereka menjadi lebih memahami bahwa ada pemerintah yang siap melayani, dan pemerintah juga menyadari bahwa ada masyarakat yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sudah sangat detail by person, by name, by address, yang bisa diselesaikan.